Mustahil. Mister Lubang Pohon, apa kau di sana? Aku sudah sampai di koridor tepi danau. Bagaimana mungkin dia? Mustahil, mustahil, mustahil. Zhao dan Qiao adalah Mister Lubang Pohon. Mister Lubang Pohon adalah Zhao dan Qiao. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Kamu. Jujur saja tidak akan menyakiti harga dirimu. 90% pria di dunia ini. Aku tidak akan punya pikiran yang tidak masuk akal tentangmu. Aku tidak melihat seberapa banyak yang bisa kau lakukan. Harga diri cukup kuat. Bukankah kau sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Seharusnya cukup tebal kulitnya. Kamu serangan pribadi telanjang. Mister Zhao ini pacarmu. Ayo pergi. Red Bean, kemana saja kau? Aku pikir itu kebahagiaan kejutan saat kita bertemu. Aku di dalam bus. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Jika ada sesuatu yang mendesak, mari kita buat janji lain hari. Hal terpentingku hari ini. Hanya menantikan bertemu denganmu. Entah 1 jam, masih 2 jam. Berapa lama aku akan menunggumu di sini? Selesai, 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 selesai. Benar-benar selesai. Bagaimana melakukannya? Halo kakak. Xiao-Xia, apa kau di sana? Aku di sini untuk bertemu teman-temanku. Sampai jumpa. Tidak terlihat. Apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi? Apa kau melihatnya atau tidak? Aku. Jika tidak, larilah. Nona, tolong jangan tutup teleponnya. Bisakah kau membantuku datang ke sini sekarang? Aku mohon, tolong bantu aku. Kau tidak bertanya padaku mengapa. Kemarilah, aku akan memberitahumu. Benar. Aku menunggumu di amfiteater di taman itu. Oke, cepat-cepat. Suami, kurasa tempat ini bagus. Dan balkon ini bisa berjemur di bawah sinar matahari. Sangat suka. Ya benar. Bagian ini termasuk area ini. Jalur utama lalu lintas. Sangat diminati. Kalau begitu kita tinggal di sini saja ya. Dan di atas ada loteng. Di bawah bisa dioperasikan, di atas bisa ditinggali. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Terima kasih. Ya, istriku dan aku sangat puas dengan rumah ini. Tapi sekarang ada masalah seperti ini. Kami baru saja memulai bisnis. Uangnya ketat. Lihat. Bisakah aku bernegosiasi soal sewa dengan pemiliknya? Lebih murah. Lebih baik 1 bayar 1. Atau dengan kata lain 2 bayar 2. Terima kasih. Oke, aku lihat kalian berdua sangat tulus. Aku bisa mencoba menghubungi pemiliknya. Memberi kalian diskon lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, musik favorit kami bersama adalah Shumaya's Fantasia. Anime adalah Spirited Away. Filmnya adalah 2046. Novelnya adalah Dickens oleh David Copperfield. Nona, kamu ingat? Kakak, kamu akhirnya datang. Apa kabar? Yang di sana pakai baju kasual putih. Kamu sudah melihat orangnya, kenapa tidak menyapa? Jangan tanya banyak-banyak. Yang baru aku kirimkan adalah hobi kita, harus diingat.
Kamu harus menjelaskannya dengan jelas padaku, atau aku akan membantumu. Kenapa aku harus mengingat hal-hal ini? Adik. Sebenarnya, yang lain adalah bos saya. Mr. Trehole adalah bosmu. Kebetulan sekali. Berhenti bergosip, pergi sekarang, tidak ada waktu. Biar aku kasih tahu. Sekarang aku bantu kamu. Aku tidak peduli sisanya. Ayolah. Mr. Trehole. Maaf aku terlambat. Kacang merah. Ya, senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Oke. Sebenarnya teman bertemu, ini hal yang luar biasa bagiku. Sebelum kamu berkencan denganku, sebenarnya aku ragu lama sekali. Tunggu sebentar. Kasih kamu kejutan. Ini sup tulang kesukaanmu. Masuk. Bagaimana? Ini tulang barel kesukaanmu, dan sumsum di dalamnya. Kamu si sia-sia. Kenapa kamu tidak bilang suka makanan barat? Aku cuma bilang suka makanan begini. Sup tulang kesukaanku murah buat kamu. Aku sangat lapar. Kenapa kamu tidak makan? Bagus. Dan juga, ini bakso sapi kesukaanmu. Benar? Sangat suka bakso sapi. Soy Mujer. Kenapa kamu suka daging dan tulang yang berminyak begini? Dan suruh aku mengunyah tulang di depan orang asing. Sangat memalukan. Benci kamu. Bagaimana? Sangat enak. Tunggu. Coca-Cola. Ya Tuhan. Bakso tulang. Dan cola. Makanan ini akan membuatku gemuk. Setidaknya 5 kati. Suka minum cola, minuman favoritku. Kak, kamu sedang menikmati diri bakso sapi cola. Air liurku menetes hanya memikirkannya. Ningxia, kamu mati aja. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu saat aku pulang. Pernahkah ada yang memberitahumu? Kamu makan dengan sangat meriah. Meriah? Ya, Maksudmu bilang, kamu lihat aku makan kamu kenyang. tidak. Maksudku sebenarnya melihatmu makan. Aku sangat senang. Merasa seperti
Dengan setahun tidak makan, anak-anak yang kenyang pulang untuk tahun baru. Aku terlalu lelah bekerja jadi makan seperti ini. Benar. Apakah kamu masih terbiasa dengan pekerjaan barumu? Oke, Pekerjaan baru. beradaptasi, sangat beradaptasi. Itu bagus. Mengapa kamu memeriksa rekeningmu? Bertanya begitu banyak padaku. Kamu tidak membicarakan dirimu sendiri. Oke, lain kali. Biar aku bayar dulu. Aku yang traktir lain kali. Oke. Kalau tidak, mari kita tetap berhubungan. Oke. Baiklah, Kalau begitu makan jangan sia-siakan. Enak. sangat enak. Aku suka restoran ini. Sangat hangat. Dan sup tulang. Aku suka makan banyak hidangan. Ya, Kelaparan. Maaf, aku tidak mengajakmu makan makanan enak. tidak, aku pikir Bone Burger enak. Kamu lebih ceria dari yang aku kira. Aku masih berpikir kamu lebih tampan dari yang kubayangkan. Senang kita bertemu hari ini. Sudah larut, biar aku antar kamu pulang. Sangat mudah naik bus tanpa aku. Sepatu hak tinggimu. Bukannya kamu bilang tidak pakai sepatu hak tinggi? Aku biasanya tidak pakai sepatu ini, tapi bukankah ini bertemu denganmu? Aku selalu harus berdandankan. Tidak nyaman naik bus pakai sepatu hak tinggi. Biarkan aku mengantarmu. Sungguh tidak perlu. Bus di sini sangat mudah langsung ke rumahku. Tidak perlu. Oke. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa nanti malam. Kakak, tolong aku. Ya Tuhan. Ada apa denganmu? Kamu tahu tidak, berapa banyak lemak yang aku makan karena kamu? Berapa banyak minuman bersoda yang kamu minum? Katakan kenapa menyuruhku berpura-pura jadi kamu? Aku tidak pernah menyangka Tuan Lubang Pohon adalah dia. Dia punya sifat aneh dan suka cewek cantik. Sangat berbeda dengan Tuan Lubang Pohon. Artinya, kamu takut setelah dia tahu identitasmu, tidak hanya tidak akan berteman lagi denganmu, tapi juga memecatmu. Sekarang aku sadar, tidak realistis memindahkan virtual ke kenyataan. Mari kita jaga keindahan kacang merah. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Kenapa menolak untuk bertemu lagi nanti? Pria memang suka wanita cantik.
Lalu bagaimana dengan koneksi telepati 4 tahun? Aku tidak menyadari bahwa kita bertemu hari ini. Ini bukan kacang merah. Selalu ada jarak antara mimpi dan kenyataan. Mari kita jaga keindahan masing-masing. Selamat malam Tuan Lubang Pohon. Tuan Lubang Pohon, Zhao Papi yang hangat, yang kejam. Manakah dari dua wajah ini yang asli dan yang palsu? Kamu masuk rumah lagi. Aku tidak memperkosa atau mencuri. Jujur. Ada apa? Sejujurnya aku cukup penasaran. Kau bilang seorang gadis. Kau buat nama internetmu sangat konyol. Ceritakan padaku. Hari ini sebenarnya mengejutkanku. Dia jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Kacang merah dalam imajinasiku seharusnya. Seperti ini. Setelah melihatku secara langsung, aku merasa kontrasnya sangat besar. Tapi sebenarnya, dia seorang wanita elegan. Apa kau merasakan sesuatu? Bagaimana rasanya? Jangan berpura-pura. Aku tidak bisa bilang. Bagaimanapun kurasa aku naksir dia. Sepertinya tidak jauh lagi. Aku bilang, kau psikiater. Apakah kau punya kecenderungan untuk mengorek privasi orang lain? Individu-individu. Ayo minum. Rayakan langkah pertamamu yang sukses. Sudahkah kau tulis rencanamu bulan ini? Belum. Aku juga. Kopi untuk kalian berdua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Berikan. Terima kasih. Masuk. Mana kopiku? Tidak ada lagi. Apa yang kau pegang? Ini punyaku sendiri. Taruh kopi di tanganmu. Mengapa kau tidak biarkan si cantik membelikannya untukmu? Apa yang kau gumamkan? Tidak ada. DLL. Kembali. Kau tidak membelikan kopi untuk semua orang lagi. Kenapa? Bukan mereka tidak memberiku uang. Aku tidak datang untuk menyuruhmu membelikan kopi untuk semua orang. Kau melakukan semua yang Lucy lakukan. Lalu mengapa aku harus membayarnya? Tapi, tidak ada yang salah dengan mengangkat tangan di antara rekan kerja. Ini semacam kurangnya kepercayaan pada pekerjaanmu. Untuk menggunakan cara murahan ini, menyenangkan rekan kerjamu. Bekerja bukan untukmu membuat teman. Dengan cara ini, orang hanya akan semakin terbiasa mengirimimu. Tidak ada yang benar-benar menghormatimu. Kamu tahu. Tuan Zhao, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku di hatimu? Apakah kamu minum obat yang salah? Kamu pasti berpikir aku jelek dan kemudian mencari kesalahan. Kamu bilang bosmu mengganggumu.
Bos mengundangmu untuk bekerja. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu cantik atau jelek? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku menonton terlalu banyak acara TV, aku dicuci otak oleh halusinasi. Ya, aku dicuci otak oleh halusinasi. Lebih baik darimu berpura-pura hangat meskipun dingin dan kejam, telah menipu gadis polos ini. Wow. Kamu benar-benar perlu pergi ke rumah sakit. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku benar-benar menyarankanmu untuk memeriksakan diri ke dokter. Sekarang kamu dengarkan aku. Ini adalah materi untuk proposal pengembangan perusahaan. Kamu habiskan waktumu mempelajarinya. Ketika perusahaan mengadakan rapat umum, berikan aku rencanamu dan ide-ide. Zhao papi munafik. Aku tidak peduli obat apa yang kamu minum setelah pagi ini. Aku tidak ikut campur jika kamu tidak senang. Tapi kamu bekerja untukku dan mendengarkan aku. Perintahku adalah satu-satunya perintah. Tidak mungkin. Aku adalah nenek Tang dalam hidupmu. Masih ingin bertarung denganku? Kamu datang. Aku memanggilmu berkali-kali, mengapa kamu tidak menjawab? Minuman APA yang kamu minum sendirian di sini malam ini. Jangan khawatir. Ayo minum bersamaku. Ayo. Kenapa duduk? Berhenti minum. Tinggalkan aku sendiri. Mengapa orang harus begitu rumit? Sandaran rohaniku selama bertahun-tahun begitu hancur. Hiroko, apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku? Lupakan saja, kamu tidak mengerti. Minum cepat datang. Minum dulu. Apakah Hong Xiaodou bebas malam ini? Ajak kamu makan malam. Kamu minum apa? Ayo, minum. Pulang setelah minum. Jangan khawatirkan aku. Apakah kamu bebas? Bisa makan malam? Maaf ya, sudah ada janji. Kamu sedang apa? Keluarlah, temani aku main 2 lagu. Aku bilang kamu. Kenapa kamu mengejar aku setiap hari? Kenapa kamu tidak buat janji dengan Hong Xiaodou? Menabrak tembok. Menabrak tembok. Masih ada saat-saat Pak Sao menutup pintu. Aku semakin tertarik dengan si kacang merah ini. Tapi kamu beruntung. 90% netizen yang bertemu mati saat melihat cahaya.
lalu saling menghapus. Tua dan mati. Benar-benar aku tidak peduli. Yang ingin aku temui adalah si kacang merah yang berkomunikasi denganku. Asli atau palsu? Benar-benar asli. Kacang merah punya tempat penting di hatiku. Aku tidak peduli jika dia cacat. Kali ini hanya kejutan. Ayo kita pulang. Habis anggur. Bos, sajikan anggur. Tidak. Pulang kamu sedang apa? Sajikan anggur, sajikan anggur. Berhenti minum, aku yang akan minum. Bisa kamu kendalikan. Zhao Papi. Orang jahat semua karena kamu. Aku sangat marah. Aku bisa bilang padamu, tapi harus dirahasiakan. Sebenarnya hubunganku dengannya adalah Xiao. Senang sekali bisa menang hari ini. Biarkan aku membalas dendam selama bertahun-tahun. Hei, jangan terlalu gila. Aku keluar hari ini. Ini disebut bahagia dalam cinta, dan kalah di kasino. Oke, apa kau mau cari tempat lain untuk minum? Aku ada rapat rutin besok pagi, apakah harus pindah ke hari lain? Oke, bye. Lihat dirimu sendiri. Kubilang jangan minum. Siapa yang kamu telepon? Halo, siapa? Zhao dan Qiao Wang. Siapa kamu? Aku. Siapa aku? Aku Ningxia, masa kamu tidak tahu? Aku belum simpan nomor teleponku. Apa kamu minum terlalu banyak? Kamu pasti minum terlalu banyak, Zhao Papi. Sepertinya kamu minum terlalu banyak, tidurlah. Zhao Papi, dengar baik-baik. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Jika aku tidak memberitahumu, aku tidak bisa tidur. Zhao Papi, tahukah kamu siapa aku? Aku merah, aku merah. Apa? Maafkan saya Tuan Zhou. Maafkan saya Tuan Zhou. Hihi, mabuk. Dia minum terlalu banyak. Maaf mengganggumu. Zhao dan Qiao, aku. Kena masalah kan kamu tahu. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia sedang minum. Berani-beraninya dia memarahiku. Dasar gadis bau. Xiao-Xia. Xiao-Xia akan segera bangun. Akan terlambat. Kakak kamu sudah kembali. Aku sudah kembali. Apakah kamu benar-benar minum terlalu banyak? Kamu tidak tahu kemarin. Seluruh tetangga mendengar keributanmu. Kakak, bagaimana aku kembali kemarin? Hirako, Haozi juga memberitahuku. Kita merawatmu bersama. Kamu terus mengutuk tentang Zhao Papi. Seperti orang gila. Aku akan rapat. Jangan terlambat, ayo pergi. Halo Hiroko. Minum terlalu banyak dan bangun. Benar. Aku menelepon Zhao dan Qiao tadi malam. Katakan sesuatu. Sepertinya aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya memanggilnya Zhao Papi. Bajingan atau sesuatu. Dan kemudian, Yang lain.
Sepertinya kamu terus bertanya, apakah dia ingat siapa kamu? Lalu apakah aku memberitahunya bahwa aku adalah Red Bean? Mungkin tidak. Aku merebut telepon sebelum kamu mengatakan ini. Terima kasih banyak Hiroko. Cium kamu, terima kasih. Apakah kamu masih sadar dari minuman kemarin? Maaf Tuan Zhao, aku tidak bermaksud. Aku pikir kamu sengaja melakukannya. Bukan Tuan Zhao kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Aku pikir itu karena aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Kamu masih begitu baik padaku. Maaf untuk seluruh perusahaan. Maaf untuk kamu. Aku bilang iya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Perusahaan apa yang menunjukmu seorang idiot dan lakukan yang terbaik? Sudah selesai. Tuan Treho, ini cangkir baru yang kubeli untuk bekerja. Aku akan menggunakannya untuk mengemas kopi mulai sekarang. Maaf. Sekre umum, kuartal ini, aku akan menjalani caraku seluruh reputasi internet cukup baik. Terima kasih. Tentang tahap perkembangan perusahaan selanjutnya. Apakah kamu memiliki pendapat yang berbeda? Chen Lei, bagaimana dengan kamu? Berdasarkan situasi perusahaan saat ini, saluran-saluran kita tidak ada masalah. Dengan bantuan Mr. Shao, lalu lintas keseluruhan kita saat ini, tingkat diskon untuk penginapan lebih menguntungkan daripada rekan-rekan. Saya pikir sudah waktunya untuk memperluas cakupan bisnis. Fokus pada kelompok berpenghasilan tinggi di atas usia 35 tahun. Bentuk rute wisata butik. Bangun merek Anda melalui proyek-proyek dengan margin tinggi. Juga pertimbangkan untuk menempatkan beberapa proyek berkeuntungan rendah dialihdayakan ke beberapa agen perjalanan. Monopoli rantai hotel besar di era internet telah menurun secara bertahap. Yang populer sekarang adalah semua orang menghasilkan uang. Bagaimana menurut kalian? Saya pikir Chen Lei benar. Pengalaman yang sama. Satu perjalanan mewah lebih baik daripada 10 pasangan muda bulan madu. Uang adalah satu hal. Saya pikir para bos besar tidak peduli sama sekali dengan fitur-fitur mahal, mudah untuk dilalui. Ningxia, bagaimana menurutmu? Cukup bagus. Mana yang bagus? Dengar. Lebih serius dalam rapat-rapat mendatang. Kurang bersorak. Setelah bekerja selama 2 hari saya tahu bagaimana memilih pelanggan. Di sini hari ini. Mari kita akhiri rapat ini Ningxia. Datang ke kantor saya. Mr. Zhao. Apa yang terjadi padamu belakangan ini? Kerja tidak beraturan. Mr. Zhao itu karena Saya tidak ingin mendengar urusan pribadimu. Saya tidak ingin tahu mengapa. Lebih baik kamu pulang saja. Jangan menghambat timmu. mengerti. Kemana kamu pergi? Saya belum selesai. Pulang. Kamu bodoh. Saya menyuruhmu pulang, apakah kamu benar-benar akan pulang? Ini proposalmu beberapa hari yang lalu. Katakan. Apakah menurutmu perusahaan sekarang harus mengambil kendali yang kuat? Pasar pemuda yang ada.
Lebih baik melakukan bisnis secara mendalam daripada secara luas. Dapat mempertahankan citra merek perusahaan kita dan tahun pelanggan. Ini benar-benar bertolak belakang dengan proposal yang diajukan oleh Chen Lei. Tapi ketika kamu berada dalam rapat, kamu setuju dengan rencananya. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bertanya pada saya. Ya memang, semua orang mendukungnya. Oke, jadi kamu dengarkan saya. Kesampingkan fakta bahwa saya adalah bosmu. Saya hanya penasaran bertanya padamu. Apakah dalam kamus hidupmu, kamu tidak pernah memperjuangkan dua kata, apa yang orang lain katakan? Hanya bersiap untuk menjalani hidupmu seperti ini. Apakah kamu selalu mengatur file dan mengurus urusan untuk semua orang? Kamu biarkan saya melawan mereka. Bagaimana saya bisa melawan? Semua orang di kantor memiliki klik mereka sendiri. Semua orang setuju. Lalu apa yang harus saya lakukan menurutmu? Oke, saya membaca profilmu. Meninggal dalam kecelakaan mobil bersama orang tua saya ketika saya masih di SMP. Mulai tinggal dengan paman dan bibi. Benarkan? Tuan Zhao, kamu bilang kamu tidak peduli dengan privasi orang lain. Oke. Saya sepenuhnya memahami perasaan terisolasi dan tidak berdayamu. Tapi saya masih tidak bisa bersimpati padamu. Karena saya tidak akan memberimu alasan untuk membuat kesalahan. Saya masih memandang rendahmu sama seperti sebelumnya. Yang tumbuh. Tidak ada yang tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu selalu merasa rendah diri? Ini adalah perusahaan. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Tidak ada yang tahu masa lalumu. Tidak ada yang seharusnya menyukaimu. Tidak ada yang terlahir untuk membencimu, apalagi masa lalumu yang buruk, pengalaman untuk berkompromi. Semuanya bisa dimulai dari awal. Kamu bisa mengubah wajah yang kamu suka untuk hidup lagi, tapi kamu menghadapinya dengan sikap ini. Apakah kamu ingin dunia ditinggalkan lagi? Semua orang berhenti. Ning Xia baru saja menyarankan rencana yang berbeda padaku. Perusahaan belum melakukan presentasi internal. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya. Jam 3 sore. Chen Lei dan Ning Xia akan menjelaskan proposal mereka masing-masing. Semua tolong, vote dengan tanggung jawab untuk masa depan perusahaan. Aku hanya menonton dan tidak berkomentar. Oke, sibuk saja. Ning Xia. Sejauh yang aku tahu kamu bukan karyawan tetap kan? Tidak. Jika kamu punya pendapat tentangku, tidak bisakah kamu mengatakannya secara pribadi? Apa untungnya, kamu memakasiku seperti ini? Aku tidak punya masalah denganmu. Tidak masalah kamu pergi ke bos dan bilang, kamu sangat munafik. Seperti saat aku mencalonkan diri jadi ketua kelas di sekolah. Kamu bilang itu dipaksa oleh guru. Tapi aku tidak pernah jadi ketua kelas. Kamu ingin mencoba. Mari bicara dengan kekuatan, dan sampai jumpa sore ini. Ning Xin. Presiden Feng. Bagaimana kamu datang? Kamu tahu makan sendirian setiap malam adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadi aku ingin kamu bergabung denganku malam ini. Makan malam bersama. Oke. Xiao Xia, ayo makan. Hei, kamu duluan, oke. Bagus, Xiao Xia, aku duluan ya. Xiao Xiao, aku duluan. Ayo makan. Terima kasih. Lihat, tarik itu ke sana. Bagus kan? Terima kasih, aku tidak bisa memperbaikinya lama. Sebenarnya, pertanyaan yang kamu ajukan biasanya sangat kreatif. Hanya keterampilan dasar. Kamu harus bisa mempelajarinya dan aku akan mengejarmu nanti. Lucy, kamu adalah teman seperjuanganku yang paling dekat. Itu aku paling benci Chen Lei.
Lihat betapa sombongnya dia biasanya. Dan dia seorang macho yang patriarkal. Rasakan di tempat kerja, wanita selalu lebih lemah daripada pria. Dia menggandeng semua orang makin malam untuk menggempalkan suara. Kamu lihat dia biasanya sangat pelit. Sekarang ingat untuk menggandeng semua orang makin malam. Kamu bilang kamu memilih untuk makan siang dan sore. Siapapun yang makan makanannya akan malu tidak memilihnya di sore hari. Kamu tidak bisa bilang begitu. Sebenarnya Chen Lei cukup mampu. Ningxia, bagaimanapun aku mendukungmu. Aku akan membeli kopi siang ini. Kemudian aku akan mengirimkannya ke semua orang sebelum rapat sore. Bilang kamu yang membelinya. Tidak masalah. Aku sebenarnya ingin menguji apakah rencanaku berhasil. Aku tidak bermaksud. Bagaimanapun biarkan saja. Aku akan menanganinya. Ayolah. Terima kasih. Halo Hyuan, ada apa? Tapi aku sedang bekerja. Aku hanya punya 1 jam siang ini. Oke, mari kita bertemu di lantai bawah perusahaan. Oke, bye-bye. Hyuan, Kakak kedua. belum makan. Tidak, ayo kita ajak kamu makan. Nona, kenapa kamu begitu baik padaku? Cepat. Hyuan, apakah kamu sudah menyewa studio fotomu? Sewa tidak jauh dari sini. Tempat itu lantai pertama, adalah tempat kami bekerja. Ada loteng di lantai 2. Tepat waktu untuk membersihkan dengan istriku. Ini sarang hangat kami. Ayo, makan lebih banyak. Kakak, aku tidak bisa makan sebanyak ini, aku sedang diet sekarang. Tidak apa-apa, aku tidak lapar, kamu harus makan lebih banyak. Oke. Tunggu sebentar. Semua uangku ada di kartu ini, jika kamu ingin menariknya ambil saja. Nanti aku akan mengirim kata sandi ke ponselku. Tidak, aku baik-baik saja. Aku punya uang di sakuku, kamu ambil dulu. Tidak, kamu tetap ambil. Kamu sekarang di studio ini. Peralatan dekorasi delel semuanya butuh uang. Anak ini juga harus mengeluarkan uang. Kamu sekarang sudah jadi ayah. Simpan. Oke kakak, kamu baik banget sama aku, tunggu sampai aku punya uang. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Sudah, berhenti ngomong yang nggak penting dan cepat makan. Aku akan simpan kartu itu dulu biar nggak hilang. Cepetan. Aku ada kasus yang harus dikerjakan. Aku duluan ya, aku yang bayar. Kalau ada waktu telepon. Makan 2 suap lagi sebelum pergi. Nggak usah makan, kamu bisa makan. Mubazir. Siapa yang nyentuh komputerku? Kamu tahu siapa yang nyentuh komputerku? Ada apa? Apa yang terjadi? PPT ku hilang. Kamu sudah salin sebelum pergi? Kenapa kamu bisa ceroboh banget? Aku nyalahin orang lain kalau nggak nyimpan barangku dengan baik. Tapi PPT ku benar-benar di sini. Maksudmu ada yang menjebakmu? Nggak. Aku akan buat yang baru sendiri. Kamu hebat banget masih pakai PPT. Sebenarnya aku sangat mengagumimu. Siswa SMP juga bisa duduk di sini. Ayo. Apa yang harus dilakukan? Kita sudah pakai selama sebulan. Hanya menyelesaikan 8 kasus. Selesaikan perjalanan. Perjalanan bisnis lokal. Integrasi tinggi dari layanan pelanggan standar. Aku percaya ini dukungan terkuatku untuk proposal ini. Terima kasih. Ningxia. Giliranmu. Aku sudah dukung kamu. Gak usah terima kasih, kita bicara nanti. Nggak perlu.
Ning Xia, kamu sudah selesai? Mau ngomong apa? Kamu sudah selesai? Mau ngomong apa? Akhirnya kamu memperhatikan apa yang ada di kota. Meskipun minat di atas meja semakin besar, tapi kamu tidak memperhatikan desktop. Tapi penasaran dengan apa yang ada di dalam kota. Maka biar aku jelaskan. Sebenarnya ini hanya perlengkapan kantor biasa. Tidak ada yang istimewa. Ning Xia, apa yang ingin kamu katakan? Kamu masih siap untuk gagal dalam pidatomu? Tepuk pantatmu dan pergi. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang bepergian? Dulu aku sering bertanya pada teman-temanku saat menjadi pemandu wisata. Mengapa orang bepergian? Mungkin itu penerbangan 10 jam. Melintasi belahan bumi. Mungkin belasan orang. Berdesakan di hostel kecil. Mungkin saja. Berjalan tanpa tujuan di negara asing selama sehari. Semua ini tidak ada hubungannya dengan materi. Tapi mengapa orang bepergian? Jawabannya adalah rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu, jadi apa? Kita hanya ingin pergi ke lebih banyak tempat untuk menjelajahi masa depan. Jadi usulku adalah untuk anak muda. Fokus pada perjalanan bulan madu dan perjalanan pasangan. Meskipun daya beli mereka lebih rendah dari kelas menengah, tapi mereka adalah kelompok konsumen paling kuat di masa depan. Kita harus memanfaatkan mereka saat mereka paling penasaran. Membangun ketergantungan pelanggan daripada berlarian dengan para paman lelah. Lebih baik katakan, perjalanan tak terlupakan untuk anak muda saat mereka meninggalkan kantor. Hal pertama yang terlintas di pikiran adalah kita, hanya mata kita. Baru kemudian kita bisa membawa mereka melihat pemandangan yang lebih indah. Itu saja yang ingin kukatakan. Terima kasih. Wajah Chen Lei yang tadi berubah hijau benar-benar memuaskan. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu Lu 11. Stop. Bagaimanapun kamu berhasil menyelesaikan kasus ini. Aku sangat senang. Aku hanya senang melihat Chen Lei di sana lagi di masa depan. Aku beritahu kamu, sudah bertahun-tahun aku mengikuti Pak Zhao. Jarang sekali aku melihat adegan yang begitu mengharukan. Kamu benar. Tergantung masa depan. Pasti akan ada lebih banyak pertarungan kantor yang menarik di masa depan. Kamu tidak berharap aku lebih baik. Bawa kamu keluar dari jembatan biru. Ini hanya untuk kamu menonton pertarungan kantor. Mr. Zhao, aku masih ada urusan. Kamu tetap di sini. Proposal kamu berhasil. Kamu akan bertanggung jawab untuk bagian ini di masa depan. Menempatkan aku sebagai penanggung jawab. Tidak apa-apa berhenti mengobrol. Mulai bekerja. Terima kasih Mr. Zhao. Ada satu hal lagi. Mari kita ke kantor personalia besok untuk resmi masuk kerja. Masa percobaan kamu sudah selesai. Terima kasih Mr. Zhao. Dan aku akan mentraktir kamu makan malam-malam ini. Mr. Trehol, aku akhirnya berhasil kamu dengar aku. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berbagi suka dan duka dengan kamu. Aku sangat merindukan Mr. Trehol yang dulu. Halo Nyonya, selamat datang. Apakah Anda punya janji? Reservasi Mr. Feng. Ning Qin, Silakan lewat sini. Silakan duduk. Maaf Mr. Feng. Aku terlambat hari ini. menunggu kecantikan seperti Anda. Aku tidak pernah punya konsep waktu. Anda sungguh seorang pria. Makanan barat di sini enak. Dan punya anggur merah Spanyol yang sangat baik. Terima kasih. Halo, selamat datang. Apakah Anda punya janji? Ada dua nama saya Zhao. Mr. Zhao, tempat Anda di sini, silakan. Dan Kiao. Anda duduk dulu. Sudah lama tidak bertemu. Jing Yao, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baru saja tiba di Cina. Aku pikir ini sudah selesai. Menemukan kamu lagi.
Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Miss Ningsin. Senang bertemu lagi Mr. Trehole. Kalian berdua saling kenal. Ya. Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, ini kolega saya. Dia pergi kemana? Aku baru lihat temanmu pergi ke kamar mandi. Aku akan bantu kamu cari dia. Aneh banget. Pekerjaan lancar. Sia-sia. Aku yang keluar. Ya ampun, bikin kaget. Kamu lari apa? Aku benar-benar tidak menyangka kita bertemu seperti ini. Yang datang bersamamu itu si perhiasan. Ya, hari ini juga kebetulan. Mari kita cek dulu ukurannya, agar tidak salah bicara. Pikirkan saja tadi kita tidak saling mengenal. Jadi bertindaklah seolah tidak saling kenal. Sekarang Tuan Feng sedang mengejar saya. Kemunculan Tuan Trehole pasti akan jadi masalah sampingan. Bohong. Sekarang aku tidak tahu harus berbohong berapa kali lagi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pergi duduklah di tempat dudukmu. Aku akan menyusul nanti. Kamu tidak bisa bilang begitu. Tuan Trehole, temanmu sedang menunggu di sana. Tidak apa-apa, kita duduk bersama. Kalau begitu lain kali saja. Masih ada banyak waktu. Baiklah kalau begitu. Aku baru dengar dari Dan Kiao, kalau kalian bertemu di internet. Sebenarnya kami hanya bertemu sekali sebelumnya. Kenapa Tuan Feng? Kamu terlihat sangat akrab. Kami berdua teman keluarga. Tidak tahukah kamu? Dia adalah putra Liu Lanzi. Ketua perusahaan kami Liu Lanzi. Pelayan. Tuan Zhao, kamu kenal gadis itu? Ya, kenal. Kurasa mereka cocok. Seperti pasangan. Bagaimana mungkin? Temanku sudah punya istri. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa dia punya istri? Ningxia. Kenapa kamu gak bisa berubah dari kebiasaan buruk mengintip privasi orang lain? Benar-benar membosankan. Mr. Zhao, aku nggak bermaksud begitu. Aku pikir gadis yang baik seperti itu tidak sengaja jadi selingkuhan. Betapa tidak berharganya. Urus saja urusanmu sendiri. Selain itu, Hong Xiaodou bukan tipe gadis seperti itu. Kamu tahu nggak? Restoran barat ini sangat bagus. Ham Spanyol yang enak. Anggur Prancis yang tua. Dan steak yang lezat. Cheers, cheers. Permisi. Bolehkah aku mengajarkanmu tata krama makan? Ningxia. Manis-manis nggak ada gunanya buatku. Aku mengerti. Memalukan kalau manis-manis. Bos mengajakmu makan. Nggak hanya kamu gak bersyukur dade, tapi juga mengabaikan kehadiran bos. Kamu sangat kasar main HP sendiri. Aku tahu Mr. Zhao. Sama sekali tidak. Aku bersumpah nggak akan lagi sungguhan.
Aku heran apakah kamu memang seorang gadis. Kamu duduk atau nggak duduk, makan atau nggak makan. Harga diri dan kebajikan sama sekali nggak terlihat padamu. Jangan lihat, ayo makan sekarang. Presiden Feng, kali ini pulang kampung. Kenapa kamu nggak bawa istrimu ke sini? Aku ingat Miss Ning bilang, jangan buang-buang sel otak menebak. Itu urusan pribadi orang lain. Ya kamu benar. Aku nggak baik kali ini. Cinta dan pernikahan itu masalah besar. Orang bertemu. Kalau titik waktunya berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Jadi maksudmu terlambat bertemu? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Tidak harus. Jika kamu bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, itu juga bisa membuat pilihan baru. Ayo kita mulai bisnis. Pameran perhiasan akan segera dimulai. Tidak tahu kali ini, apakah kamu puas dengan kemajuan rencana kita? Saya cukup puas. Tapi apa? Dalam suasana yang baik seperti ini, bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan? Tidak masalah. Selama kamu cukup puas dengan butler 24 jam saya bersulang. Apa yang kamu lakukan? Saya mencicipi anggur-anggur ini sangat harum, Tuan Zhao. Terima kasih khusus untuk mentraktir saya steak yang enak hari ini. Saya akan melakukan yang terbaik untukmu di masa depan. Bersulang. Saya tidak akan pernah membawamu ke sini untuk makan malam lagi. Tuan Zhao, bukankah kamu masih punya kesempatan? Halo kakak. Sia-sia aku pulang, kamu juga pulang. Aku juga di sini. Kakak, tadi aku sangat takut sampai hampir membuka rahasia. Untungnya tidak ada bahaya. Aku juga merasa takut. Ngomong-ngomong, Tuan Zhao dan Kiao sepertinya memiliki latar belakang yang baik. Dia sepertinya adalah anak orang kaya. Ada lapangan golf dan hotel di rumahnya. Tapi, ada perbedaan besar antara dia di kehidupan nyata dan di internet. Aku merasa itu menarik. Tapi cara kita bertemu hari ini terlalu tiba-tiba. Tidak lagi kakak. Bagaimanapun jika kamu tidak memberitahuku, tidak ada yang akan tahu. Ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati dengan tukang perhiasan itu. Dia punya istri. Hati-hati jadi simpanan. Jangan khawatir. Selain hubungan kerjanya, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Oke, jangan khawatir. Oke, itu saja. Selamat malam. Istri, aku akan mengecat dulu. Bau di ruangan ini terlalu menyengat, kalau tidak, keluarlah kamu. Kenapa kamu begitu cengeng? Bukankah aku ingin membantumu? Xiao De. Ayah dan ibu sudah datang. Oh, kenapa baunya begitu kuat? Xiao De. Cat latex ini tidak baik untukmu. Kamu tidak bisa berada di sini. Aku tidak bisa datang mulai besok. Ibu akan datang besok. Ibu bisa melakukan segalanya. Ibu, aku baru saja memberitahunya. Ayah, ibu lihat ini dari jauh. Jangan khawatir. Dengan aku dan Ziyuan di sini kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Tidak. Ayo aku. Jangan ayah. Kamu baru saja datang. Kamu istirahat dulu dan pergi minum air di sana. Dengar, ada apa? Kurasa ayahmu sudah terlalu tua untuk melakukan apa-apa. Bukankah kamu baru saja datang ke sini? Lagi pula kamu sudah tua. Bagaimana jika kamu sakit pinggang saat bekerja? Bukankah kamu punya ibuku yang merawatmu? Biarkan ayahmu yang melakukannya. Aku baik-baik saja, ayo. Aku akan membantumu.
Xiao De, ayo. Lihat apa yang ibu lakukan untukmu. Lihat si roti kecil ini. Apa yang Ziyuan makan? Ziyuan suka makan ini. Ibu khusus membuat kukus kura-kura untukmu. Sangat segar. Makan selagi masih panas. Bau istimewa. Siapa bilang Xiao De kita suka makan kura-kura? Ibu, apa yang anak kita suka makan? Tentu saja ibu yang paling tahu. Ibu membuatkanmu pangsit selada kesukaanmu. Ibu tersayang, menantuku sedang hamil dan butuh nutrisi. Di mana pangsitnya? Aku bisa memakannya setiap pagi untuk sarapan. Paman, Ibu sudah datang. lihat ibu membuat daging kambing rebus untuk menguatkan tubuhmu. Wanginya enak sekali, terima kasih ibu. Hahaha, ibu mertua. Terima kasih atas kerja kerasnya. Anakku tidak pernah makan daging kambing. Tidak. Saudara Ziyuan Haozi. Bibi Haozi datang lagi. Kak Hazi, kenapa kamu di sini? Xiao Xia memberi perintah keras, aku harus datang untuk membantu. Bagaimana keadaannya? Bahkan makanan sudah siap. Ini untukmu. Kalau begitu cepatlah. Kakak, lihat cepat habiskan makanmu. Ya kerja setelah makan. Bawa sampai. Ziyuan, jangan buru-buru. Coba semuanya. Ayo, ada lagi yang bisa kubantu. Makan dulu.